Bau bunga melati yang seharusnya membawa ketenangan, kini terasa seperti racun yang mencekik. 7 hari. Baru 7 hari sejak tanah merah itu menelan jasad mungil anakku, ARSA. Di sudut kamar yang dingin, aku, Risa, memeluk bingkai foto ARSA, bocah berusia 5 tahun yang wajahnya selalu cerah meski tubuhnya digerogoti penyakit ganas. Kesedihan adalah kain kafan yang membungkus jiwaku, namun hari ini, kain kafan itu harus kulepas. Kubiarkan amarah membakar rongga dada, mengubah air mata duka menjadi bara dendam. Seminggu ini, Danu, suamiku, tidak ada. Ia tidak ada di rumah sakit saat ARSA kritis. Ia tidak ada saat ARSA mengembuskan napas terakhirnya. Ia tidak ada saat pemakaman. Alasannya? Nomor ponselnya mendadak tidak aktif. Sebuah pesan singkat terakhirnya, dikirim sebulan lalu, berbunyi dingin, "Aku ada proyek penting di luar kota. Jangan hubungi aku kecuali darurat." Darurat? Kematian putranya sendiri bukan darurat baginya. Faktanya, aku tahu segalanya. ARSA sakit, kritis, dan meninggal. Danu tahu. Aku sudah mengirimkannya puluhan pesan, memanggilnya berkali-kali. Namun, setiap panggilan itu selalu dijawab oleh suara lain. Suara yang dulu pernah samar kudengar saat Danu menerima telepon dengan tergesa-gesa di toilet. Suara Dinda. Selingkuhan itu. Pelakor yang telah mencuri bukan hanya waktu Danu, tapi juga akal sehat dan naluri kebapakannya. Aku tahu, Dindalah yang memblokir jalanku, yang menghasut Danu agar menganggap penyakit ARSA hanyalah drama yang mengganggu fokus kerjanya. Dindalah yang berbisik bahwa Danu pantas mendapatkan kehidupan baru yang bebas dari beban masa lalu, yaitu aku dan anakku yang sakit. Danu, yang dulu ku kenal sebagai pria pekerja keras yang menyayangi keluarga, telah berubah menjadi budak cinta yang buta dan tuli. Nafkah terhenti total sejak 3 bulan lalu. Danu hanya mengirim sedikit untuk biaya sewa apartemen Dinda dan keluarganya di kawasan elit, sementara ARSA berjuang melawan hidup dengan obat-obatan yang kubeli dari menjual perhiasan warisan ibuku. Pada malam pemakaman, saat aku terduduk lemas di samping makam ARSA, sebuah pesan anonim masuk ke ponselku. Isinya, sebuah undangan digital yang sederhana namun elegan. Danu Adinda. Syukuran pernikahan. Sabtu, 10 Agustus. Pukul 19. Tanggalnya. Hari ini. 7 hari setelah kematian ARSA. Tubuhku membeku. Rasa duka yang memilukan seketika tergantikan oleh gelombang kebencian yang dingin. Jadi, saat aku menggali kubur untuk anak kami, dia sibuk mengukur cincin dan gaun? Saat aku berlutut di tanah makam, dia berlutut melamar wanita lain? Pernikahan siri. Tentu saja. Danu masih terikat denganku secara hukum, tetapi bagi mereka, ikatan agama sudah cukup untuk meresmikan pengkhianatan di hadapan Tuhan. Aku bangkit. Kepalaku yang tadinya dipenuhi kabut duka kini terasa jernih, setajam belati yang siap menikam. Aku tidak akan menangis lagi. Aku akan menunjukkan pada Danu dan Dinda siapa Risa yang sebenarnya. Pukul 17. Aku berdiri di depan brankas kecil yang sejak lama tak kubuka. Di dalamnya, tersimpan sisa-sisa harta yang kukumpulkan Danu sebelum ia bertemu Dinda. Itu adalah dana darurat, sebagian besar dalam bentuk uang tunai dan emas batangan kecil. Tanganku meraih setumpuk uang kertas 100 ribuan yang baru kutarik dari bank. Jumlahnya tepat 10 juta rupiah. Dinda. Aku telah mencari tahu siapa wanita itu jauh sebelum ARSA meninggal. Dia bukan berasal dari keluarga kaya. Dia hanyalah seorang wanita yang terobsesi pada kekayaan dan kehidupan mewah. Baginya, Danu hanyalah mesin ATM dengan label suami. Danu memberinya mobil, Danu menyewa apartemen untuk keluarganya, Danu membelikannya tas-tas mahal, padahal perusahaan Danu sedang goyah karena Danu tidak lagi fokus. Danu telah menghabiskan segalanya untuk kesenangan Dinda, mengorbankan darah dagingnya sendiri. Mata Dinda, yang selalu berkilat saat melihat berlian, akan bertemu dengan realitasnya malam ini. Dia mengincar harta Danu? Aku akan menghargai dirinya sesuai dengan nilai dirinya yang sebenarnya, selembar uang receh. Kuambil sebuah tas tangan hitam yang elegan, menaruh tumpukan uang itu di dalamnya. Di saku tas, kuselipkan sebuah USB berisi semua bukti.
transfer bank Danu ke Dinda, rekaman suara Dinda yang menghina ARSA, dan yang terpenting, sertifikat kematian ARSA. Aku berdandan. Bukan dengan gaun hitam tanda duka, melainkan dengan gaun koktail biru tua yang sederhana namun berkelas, yang terakhir kali Danu belikan untukku sebelum ia berpaling. Aku harus terlihat anggun, dingin, dan mematikan. Aku bukan wanita gila yang cemburu. Aku adalah ratu yang datang untuk mengeksekusi pengkhianat di singgasana mereka. Lokasi pernikahan siri itu ternyata adalah sebuah ballroom kecil di lantai atas sebuah hotel butik, disewa khusus, terkesan tertutup namun tetap mewah, sesuai dengan citra yang ingin Dinda tunjukkan kepada keluarganya, bahwa ia mendapatkan pria kaya. Aku tiba. Tepat pukul 19.30. Langkahku mantap, tanpa ragu. Dengan masker hitam menutupi sebagian wajahku, alasan sederhana, agar para tamu, terutama yang mengenal Danu di dunia bisnis, tidak langsung mengenaliku. Aku melewati resepsionis yang hanya mencatat nama-nama keluarga inti. Saat aku membuka pintu ballroom, suaraku seolah lenyap ditelan kebisingan rendah dari tamu undangan yang tidak terlalu banyak, mungkin hanya sekitar 100 orang. Di tengah ruangan, Danu dan Dinda berdiri di pelaminan mini yang dihiasi bunga lili putih. Danu. Ia mengenakan setelan jas abu-abu mahal. Wajahnya berseri, senyumnya lebar. Senyum yang tidak pernah kulihat selama ARSA sakit. Ia terlihat bahagia. Sangat bahagia. Dinda. Ia memakai gaun pengantin putih yang kelewat mewah untuk pernikahan siri, mahkota kecil berkilauan di kepalanya. Di depannya, keluarganya, ibu, ayah, dan 2 saudaranya, terlihat bangga, menyambut ucapan selamat dari tamu. Mereka adalah para penikmat kemewahan Danu yang baru. Aku berdiri di balik pilar besar, mengamati sejenak. Aku melihat ibu Dinda menyeka air mata haru palsu, ayah Dinda menepuk bahu Danu dengan bangga, seolah Danu adalah tangkapan terbaik. Saatnya tiba. Aku berjalan. Perlahan. Anggun. Jarak dari pilar ke pelaminan terasa seperti perjalanan 1000 mil yang penuh duri. Setiap langkah adalah satu tarikan napas baru, mengumpulkan setiap sisa kekuatan yang tersisa di dalam diriku. Tamu-tamu mulai berbisik, terkejut melihat kehadiranku. Beberapa mengenali mataku, beberapa mengenali gaun yang kupakai. Danu dan Dinda, yang sedang berpose untuk foto terakhir, akhirnya menyadari kehadiranku. Wajah Danu berubah. Dari senyum lebar menjadi pucat pasi. Matanya melebar, seolah melihat hantu dari masa lalunya. Dinda mengerutkan kening, tidak mengenaliku, tapi merasakan ancaman dari aura yang kupancarkan. Aku berhenti. Tepat di depan pelaminan. Aku melepas maskerku. Udara di ruangan itu seketika terasa tebal dan membeku. Selamat, suaraku, tenang dan dingin, memecah keheningan. Selamat atas pernikahan siri kalian. 7 hari. Tepat 7 hari setelah putra kandungmu, ARSA, dimakamkan. Danu tersentak. Risa, apa yang kau lakukan di sini? Dan, apa maksudmu ARSA dimakamkan? Ia menatapku dengan ekspresi panik yang dibuat-buat, berusaha menyangkal. Jangan berpura-pura, Danu, kataku, menatap lurus ke matanya, penuh kebencian. Nomormu berganti, tapi aku tahu kau tahu. Bahkan jika kau tidak tahu, itu menunjukkan betapa busuknya hatimu. Prioritasmu sekarang ada di sini, aku menunjuk Dinda, dengan wanita yang menghalangi jalanmu pulang saat anakmu sedang berjuang di ambang kematian. Aku mengalihkan tatapanku pada Dinda, yang kini wajahnya memerah, antara terkejut dan marah. Dinda, selamat. Hari ini adalah hari besarmu. Kau berhasil. Kau merebut seorang suami, seorang ayah, dari keluarga yang sedang berduka. Aku berkata, suaraku meninggi sedikit, cukup untuk didengar semua tamu. Kau ingin harta Danu? Kau mengincar semua kemewahan yang ia tawarkan, bukan? Keluarga Dinda yang berada di sampingnya mulai berbisik protes. Ayahnya maju selangkah. Siapa kau? Jangan buat keributan di sini. Aku menatap ayah Dinda, pandanganku tajam dan merendahkan. Saya Risa, istri sah Danu. Dan saya akan menunjukkan pada bapak dan ibu siapa sebenarnya menantu yang akan kalian dapatkan. Aku membuka tas tanganku. Aku mengeluarkan tumpukan uang tunai 10 juta rupiah.
Semuanya pecahan 100 ribuan. Dinda, namaku bergetar. Selama ini kau sangat gila uang, sampai-sampai kau tega melarang suamiku pulang menemui anaknya yang sekarat, hanya karena takut dia akan jatuh miskin jika uangnya dihabiskan untuk biaya rumah sakit. Bohong, aku tidak pernah. Dinda mencoba berteriak, tapi suaranya pecah. Kalian berdua tahu itu benar, jawabku. Aku mengangkat tumpukan uang itu tinggi-tinggi. 10 juta. Sebuah angka yang kecil untuk Danu, tapi sangat besar untuk Dinda, karena inilah yang menjadi satu-satunya motivasi hidupnya. Aku tahu, bagimu, harga dirimu, bahkan harga jiwamu, bisa dibeli, kataku. Kau telah merebut suamiku, dan kau telah mencuri kesempatan terakhir anakku untuk merasakan pelukan ayahnya. Mataku berkaca-kaca, tapi aku menahannya. Aku tidak boleh menangis di depan mereka. 10 juta rupiah. Dengan gerakan yang dingin dan penuh penghinaan, aku melempar semua uang itu. Uang kertas itu bertebaran di udara, menari sebentar, lalu jatuh menghujani kepala Dinda. Itu harga yang pantas untuk seorang pelakor yang gila uang sepertimu, desisku. Ambil uang itu. Aku menghargaimu sebesar itu. Tepat di hadapan keluarga dan tamu-tamu banggamu. Uang bertebaran di lantai dan di wajah Dinda. Ibu Dinda menjerit kecil. Ayahnya terdiam kaku. Tamu-tamu terkesiap, beberapa mulai berbisik-bisik, beberapa mencoba mengambil uang yang jatuh di kaki mereka. Danu, yang dari tadi diam, akhirnya meledak. Ia turun dari pelaminan, mencengkeram lenganku. Risa, cukup. Pulang sekarang. Apa maksudmu ARSA dimakamkan? Aku sudah ganti nomor. Kau pasti mengarang. Aku tertawa. Tawa yang getir, menusuk, dan hampa. Mengarang? Kau pikir aku akan mengarang kematian anakku sendiri hanya untuk menghancurkan hari bahagiamu? Tentu saja. Aku akan menghancurkan hari bahagiamu. Tapi bukan dengan kebohongan. Aku menarik lengan Danu ke arahku, mendekatkan wajahku ke telinganya agar hanya dia yang bisa mendengar bisikan mematikan ini. ARSA meninggal, Danu. Seminggu yang lalu. 7 hari. Saat kau sibuk mencoba gaun untuk wanita ini, anakmu menarik napas terakhirnya. Kau bahkan tidak tahu nama pemakamannya. Tidak perlu. Aku urus sendiri. Semua, kataku, lalu aku menjauh. Aku mengambil USB di saku, melemparkannya ke atas kue pengantin, tepat di atas patung miniatur pengantin. Di situ ada bukti transfer, rekaman perselingkuhan, dan akta kematian ARSA, kataku lantang. Silakan lihat. Kalian tidak akan punya satu hari pun lagi untuk bahagia. Wajah Danu yang tadinya merah karena marah, kini benar-benar putih, seolah semua darah telah terkuras dari tubuhnya. Ia terhuyung mundur, menabrak meja pelaminan. Kue pengantin itu bergoyang, dan patung di atasnya terjatuh, hancur berkeping-keping. Meninggal? Danu bergumam, suaranya tak terdengar. Dinda, masih berdiri di tengah hujan uang, hanya menatapku dengan mata penuh kebencian. Keluarga Dinda kini mengerti. Mereka menyadari kehancuran apa yang baru saja mereka saksikan. Aku memutar tubuhku, berjalan menjauh. Langkahku kini terasa ringan. Bukan lagi duka, tapi kepuasan dingin yang memanduku. Danu, suaraku yang terakhir, tenang, terdengar seperti bunyi lonceng kematian. Mulai hari ini, aku akan mengambil semua yang kau miliki. Dunia yang kau bangun untuk dirimu dan pelakormu akan kuhancurkan sehelai demi sehelai. Dan penyesalan ini akan menjadi mahar seumur hidupmu. Aku keluar dari ballroom yang sunyi, meninggalkan Danu yang terduduk di lantai, dikelilingi uang berserakan dan kue pengantin yang hancur, sementara Dinda dan keluarganya menatapnya dengan tatapan jijik. Dunia Danu baru saja berakhir di hari pernikahannya. Udara malam terasa menusuk kulit, tapi bukan karena dingin. Malam itu, 7 hari setelah aku memakamkan putraku dan menghancurkan pesta pernikahan suamiku, aku pulang dengan rasa dingin yang berasal dari dalam. Itu adalah ketenangan pasca badai, ketenangan yang jauh lebih menakutkan daripada duka yang meluap. Saat pintu apartemen tertutup, aku membiarkan diriku bersandar pada bingkai pintu. Tak ada air mata, tak ada tangisan. Hanya kehampaan yang diisi oleh satu tujuan tunggal, menuntut keadilan untuk ARSA.
Ponselku mulai bergetar liar. Danu. Aku membiarkan dering itu mati, lalu muncul puluhan pesan. Danu, pukul 1.15 AM. Risa, jawab. Ini semua bohong, kan? ERC tidak mungkin, tidak. Danu, pukul 1.20 AM aku akan pulang sekarang. Kita bicara. Danu, pukul 1.35 AM jangan main-main. Aku melihat USB itu. Itu foto makamnya. Risa, ini tidak lucu. Kenapa kau tidak memberitahuku? Danu, pukul 1.50 AM aku tahu Dinda menghalangimu, tapi kau seharusnya cari cara lain. Dia anakku. Aku mau bicara sekarang. Aku hanya membaca, tanpa niat membalas. Dia menuntut penjelasan? Dia ingin bicara? Setelah 3 bulan mengabaikan biaya hidup, setelah memblokir panggilan saat nyawa ERC di ujung tanduk, setelah memilih gaun pengantin di hari kematian putranya, dunia macam apa yang ia tinggali sehingga ia merasa berhak menuntut apapun dariku? Aku mematikan notifikasi dan meletakkan ponsel itu di laci. Komunikasi dengannya sudah berakhir. Sekarang yang berbicara hanyalah hukum dan uang. Pagi harinya, aku mengunjungi kantor hukum Hapsari Associates. Di sana, aku bertemu dengan Karina, seorang pengacara perceraian terkenal yang memiliki reputasi dingin dan tak terkalahkan. Kami kenal baik karena dia adalah teman lama dari universitas, tetapi kali ini, pertemuan kami bukan untuk minum kopi. Karina mendengarkan ceritaku tanpa jeda. Ia mengamati bukti-bukti di dalam USB, transfer bank Danu ke rekening Dinda yang fantastis, rekaman suara Dinda yang menyebut ERC, beban yang harus segera hilang, dan surat-surat hak milik yang kurencanakan untuk disita. Di akhir ceritaku, matanya menyala, bukan dengan simpati, melainkan dengan api profesionalisme. Risa, kasusmu bukan hanya soal perceraian dan harta gonogini biasa, kata Karina, menyusun dokumen di meja. Ini adalah kasus pengabaian yang berujung pada kematian anak, dikombinasikan dengan perzinahan dan pernikahan siri, yang semuanya terjadi saat kamu berada dalam masa berkabung. Kita tidak hanya akan mengambil hartanya. Kita akan menghancurkan reputasinya dan, yang terpenting, menjadikannya penyesalan seumur hidup. Aku mengangguk. Aku ingin dia kehilangan segalanya, Karina. Kehilangan dunia yang dia cintai. Dia mencintai kekuasaan dan uang. Ambil keduanya. Karina tersenyum tipis, senyum predator. Rencana kita 3 langkah. Langkah pertama, serangan finansial. Langkah kedua, gugatan moral dan hukum. Langkah ketiga, konfrontasi publik. Target utama Danu bukanlah rumah, melainkan perusahaannya, Satya Krida Karya, sebuah perusahaan kontraktor menengah yang sedang mengerjakan proyek besar di kawasan industri. Aku tahu, Danu menggunakan sebagian besar modal kerja perusahaannya untuk membiayai gaya hidup mewah Dinda, mengabaikan faktur-faktur jatuh tempo kepada para subkontraktor dan supplier. Kita akan mengajukan gugatan harta gonogini dan sekaligus permohonan sita jaminan atas semua aset bersama, termasuk saham mayoritasnya di Satya Krida Karya, jelas Karina. Tapi sebelum itu, kita harus buat Danu panik. Risa, apakah kamu masih memiliki akses ke rekening bank bersama yang besar? Aku mengangguk, mengeluarkan sebuah kartu bank yang tersembunyi. Aku punya akses ke rekening giro yang digunakan untuk membayar gaji staf kantornya. Dia lupa mengubah PIN-nya. Sempurna, Karina menyeringai. Hari ini juga, tarik semua uang di rekening giro itu, sisakan hanya saldo minimum. Kemudian, kirim surat resmi dari kantor hukum kami ke bank, membekukan sementara akses Danu atas dasar adanya sengketa harta gonogini yang akan segera diajukan di pengadilan agama. Malam harinya, rekening Danu kosong. Pagi harinya, keriuhan pecah di kantor Satya Krida Karya. Para staf dan karyawan tidak menerima gaji. Subkontraktor yang sudah menunggu pembayaran berbulan-bulan menyerbu kantor Danu. Danu, yang baru saja kembali ke Jakarta dengan wajah kusut dan mata sembab setelah malam penuh kekacauan di pernikahan, menghadapi kehancuran ganda. Ia mencoba menghubungi bank, hanya untuk diberitahu bahwa aksesnya dibekukan karena adanya surat sengketa dari kantor hukum. Ia tahu, ini perbuatanku. Danu tiba di apartemen, menggedor pintu seolah ingin merobohkannya. Aku mengabaikannya. Akhirnya, dia mengirim pesan suara, suaranya serak dan putus asa. Risa, kumohon.
Tolong angkat. Anak kita, kenapa kau melakukan ini? Kenapa kau membuatku kehilangan ARSA dan sekarang semua yang kumiliki? Aku tahu aku salah. Aku tahu. Tapi jangan hancurkan pekerjaanku. Itu warisan keluarga. Karina telah memberiku perintah. Jangan merespons. Biarkan Danu membakar dirinya dalam penyesalan dan kepanikan finansial. Sementara Danu sibuk menghadapi kebangkrutan, aku juga melancarkan serangan terhadap Dinda. Pada malam pernikahan yang hancur, Dinda dan keluarganya meninggalkan Danu di ballroom yang berantakan. Uang 10 juta yang kulempar? Mereka memungutnya. Tapi itu tidak cukup. Beberapa hari kemudian, apartemen mewah yang disewa Danu untuk Dinda didatangi oleh petugas penyitaan. Danu gagal membayar sewa 3 bulan. Dinda, yang terbiasa dengan kehidupan mewah dan kini baru saja menjalani hari pernikahan yang memalukan, tiba-tiba diusir. Dia menelepon Danu dengan histeris. Danu, apa-apaan ini? Apartemen disita. Mobilku diambil liasing. Aku tidak peduli dengan ERC. Tapi aku peduli dengan uangmu. Kemana semua hartamu? Dasar pria sialan. Istrimu sudah mengambil semuanya. Disinilah klimaks emosional bagi Danu. Ia tidak hanya kehilangan anaknya dan istrinya, tapi kini ia melihat wajah asli Dinda. Wanita yang ia nikahi secara siri, yang telah ia utamakan di atas segala-galanya, hanya peduli pada mobil dan apartemen. Danu, dalam keadaan depresi dan kebangkrutan, akhirnya berhadapan dengan Dinda. Dinda menamparnya, menuduhnya berbohong tentang kekayaannya. Pernikahan siri mereka, yang belum genap seminggu, sudah berakhir dalam caci maki. Dinda pergi, membawa 10 juta yang kulempar ke wajahnya, hadiah perpisahan dariku. Langkah kedua, gugatan moral dan hukum. Setelah memastikan Danu dan Dinda saling menghancurkan, Karina melanjutkan ke langkah hukum. Surat panggilan sidang perceraian dengan tuntutan pidana perzinahan, pengabaian ekonomi, dan penelantaran anak, yang menjadi faktor penyebab kematian, tiba di alamat kantor Danu, disaksikan oleh seluruh karyawannya yang sedang menuntut gaji. Gugatan Risa mencantumkan secara rinci. Harta Gonogini, klaim 80% atas seluruh aset perusahaan dan pribadi, karena Danu terbukti melakukan perzinahan dan pengabaian. Gugatan moral, meminta pengadilan secara terbuka mencatat pengabaian Danu terhadap ARSA, yang dianggap sebagai pelanggaran moral serius. Tuntutan pidana, berdasarkan bukti rekaman suara Dinda dan transfer bank, Danu dituduh melakukan penggelapan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi selingkuhannya, yang mengarah pada potensi tuntutan pidana dari mitra bisnis. Kabar ini menyebar seperti api. Danu, yang dikenal sebagai pengusaha sukses, kini menjadi subjek gosip di kalangan bisnis, pria yang menikah siri di hari ke-7 kematian anaknya. Reputasinya hancur lebur. Danu, sendirian di kantor yang dikelilingi tuntutan, akhirnya mengerti. Kata-kataku di malam pernikahan itu bukanlah ancaman kosong. Aku tidak hanya mengambil hartanya. Aku telah memastikan dia hidup dalam neraka penyesalan, menyadari bahwa ia kehilangan segalanya demi wanita yang akhirnya mencampakkannya untuk uang 10 juta yang ia lempar. Di apartemen, aku duduk di samping makam ARSA yang baru di taman mini di balkon. Aku memejamkan mata, memeluk bingkai foto ARSA. ARSA, anakku, Mama sudah melakukan yang terbaik. Mama janji, Papa akan mengerti betapa berharganya hidupmu setelah dia kehilangan segalanya. Perjuangan masih panjang. Babak selanjutnya adalah bagaimana Danu melawan dan bagaimana Risa menyelesaikan penghancuran itu hingga ke akar-akarnya. 2 minggu berlalu sejak Danu menerima surat panggilan sidang. 2 minggu yang kupenuhi dengan bekerja keras, membersihkan ingatan tentang Danu, dan merawat sisa-sisa semangatku yang telah dirobek-robek oleh duka. Pagi itu, di lobi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, aku berdiri tegak. Di sampingku, Karina, pengacaraku, terlihat dingin dan siap tempur dalam setelan jas hitamnya. Aku sendiri mengenakan setelan krem, sederhana namun elegan, menampilkan citra seorang istri yang dicurangi, tetapi tak pernah tumbang. Ingat, Risa, bisik Karina, matanya tertuju pada pintu masuk. Jangan biarkan emosi duka menguasai. Tunjukkan padanya bahwa kamu sudah melepaskannya sepenuhnya. Dia harus melihat bahwa kehancurannya adalah konsekuensi logis, bukan luapan kemarahan sesaat.
Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak akan menangis, Karina. Air mataku sudah kering di makam ARSA. Lalu, ia datang. Danu. Aku hampir tidak mengenalinya. Pria yang kulempar uang di pernikahan siri itu, yang mengenakan setelan jas mahal, kini tampak seperti bayangan dirinya. Rambutnya acak-acakan, wajahnya ditumbuhi janggut tipis yang tidak terawat, dan matanya cekung, merah, penuh kesedihan yang tampak nyata, bercampur dengan kepanikan dan rasa bersalah. Ia mengenakan kemeja yang kusut, seolah ia tidur di dalamnya selama berhari-hari. Di sampingnya, berdiri seorang pengacara parubaya yang tampak lelah, mungkin seorang kenalan lama yang terpaksa membantunya. Danu tidak mampu membayar pengacara sekelas Karina lagi. Pandangan Danu langsung bertemu denganku. Langkahnya terhenti. Di matanya, aku melihat kilatan yang dulu tidak ada, penyesalan yang mendalam atas kematian ARSA. Ia maju selangkah, tetapi Karina menghalanginya dengan gerakan tangan yang tajam. Tuan Danu, kata Karina, suaranya seperti baja. Mohon jaga jarak. Klien kami tidak ingin ada kontak pribadi di luar proses mediasi. Danu mengabaikan Karina. Ia menatapku, memohon. Risa, kumohon. Sebentar saja. Aku harus bicara tentang ARSA. Aku membiarkan keheningan yang lama menggantung. Lalu, aku menjawab, suaraku datar. Semua tentang ARSA sudah terlambat untuk dibicarakan, Danu. Sekarang, hanya ada hukum. Mediasi dimulai di ruangan kecil yang sunyi. Hakim mediator duduk di tengah. Danu, yang biasanya pongah, kini duduk merosot di kursinya. Tujuan mediasi ini adalah mencari titik temu damai atas gugatan perceraian dan pembagian harta Gonogini, ujar sang mediator. Danu mengangkat tangannya dengan tergesa-gesa. Yang mulia, saya setuju bercerai. Saya menerima gugatan ini. Tapi saya mohon, untuk pembagian harta, jangan diambil semuanya. Saya sudah tidak punya apa-apa. Perusahaan saya, Satya Krida, hampir bangkrut. Itu satu-satunya yang tersisa. Karina segera memotong dengan nada profesional yang tajam. Yang mulia, klien kami, Ibu Risa, tidak akan mencabut gugatan Gonogini 80% atas aset bersama. Alasan, penggugat telah melakukan pengabaian ekonomi total selama berbulan-bulan, perzinahan yang terbukti dengan pernikahan siri, dan yang paling krusial, penelantaran anak yang berujung pada kematian. Kami memiliki bukti bahwa Tuan Danu menghabiskan ratusan juta rupiah untuk selingkuhannya saat anaknya sedang sekarat. Danu memejamkan mata. Ia tahu Karina benar. Risa, Danu memohon lagi, mengabaikan mediator dan pengacaranya sendiri. Aku tahu aku bajingan. Tapi aku sungguh tidak tahu tentang ARSA. Aku tidak tahu dia seburuk itu. Dinda, dia bilang itu hanya flu biasa dan kau hanya mendramatisir agar aku pulang. Ini adalah pertama kalinya Danu mengakui kebenaran tentang Dinda, tentang kebohongan yang membuatnya melewatkan momen terakhir ARSA. Kau percaya Dinda, Danu? Aku akhirnya berbicara. Aku mencondongkan tubuh ke depan. Kau percaya dia, saat kau tahu ARSA sudah berbulan-bulan menjalani kemoterapi? Kau percaya wanita yang kau temui beberapa bulan, alih-alih istrimu yang menemanimu selama 10 tahun? Itu bukan salah Dinda, Danu. Itu salahmu. Kau yang memilih prioritasmu. Karina meletakkan tangannya di atas dokumen tebal. Yang mulia, kami juga mengajukan gugatan moral atas kerugian psikis yang dialami klien kami. Kerugian ini tidak hanya disebabkan oleh perselingkuhan, tetapi juga oleh tindakan Danu yang secara sengaja mengganti nomor ponsel untuk menghindari tanggung jawab, yang secara langsung mencegah Risa untuk mengabarinya tentang kondisi kritis ARSA, bahkan saat nyawa ARSA di ujung tanduk. Ini adalah tindakan pengabaian yang tak termaafkan. Danu meremas tinjunya. Aku sudah bilang aku menyesal. Aku kehilangan anakku, Risa. Kau pikir aku tidak merasa kehilangan? Setiap malam aku tidak bisa tidur. Aku melihat wajahnya. Aku tertawa sinis. Baru sekarang kau melihat wajahnya, Danu? Baru setelah duniamu hancur. Aku memberi isyarat pada Karina. Karina mengangguk, mengeluarkan sebuah amplop tua dari tasnya. Amplop itu sedikit usang dan terlihat sudah sering disentuh. Yang mulia,
Sebelum kami menutup mediasi ini, klien kami ingin membacakan sebuah dokumen. Ini bukan dokumen hukum, melainkan sebuah wasiat terakhir. Semua mata tertuju padaku, termasuk Danu yang bingung. Aku mengambil amplop itu. Isinya adalah selembar kertas gambar yang kusam. Gambar yang dibuat ERSA 2 minggu sebelum ia meninggal. Aku mulai membaca, suaraku bergetar kali ini, tapi aku berhasil mengendalikannya. Ini adalah surat untuk Papa. ERSA membuatnya 2 minggu sebelum dia masuk ICU. Aku memulai. Aku membuka gulungan kertas gambar itu. Itu adalah gambar sederhana dengan krayon. Sebuah rumah besar berwarna biru, dengan 3 orang di depannya, seorang ibu, seorang anak, dan seorang ayah. ERSA menggambar ini, ia berkata, ini rumah baru kita, Ma. Kalau ERSA sembuh, Papa pasti pulang, kan? ERSA kangen Papa. ERSA mau Papa ada di sini saat ERSA tiup lilin ulang tahun. Aku berhenti, menahan isak tangis. Danu menundukkan kepala, air mata mulai menetes di pipinya. Tapi yang tertulis di baliknya, aku melanjutkan, suaraku menjadi sangat lirih dan menusuk. Adalah kata-kata terakhir yang ia ucapkan saat kondisinya memburuk, saat ia tahu papanya tidak akan datang. Aku membalik kertas itu. Di sana, tertulis dengan tulisan tangan ERSA yang masih canggung, dieja perlahan-lahan. Papa, jangan lupa ERSA. ERSA tunggu di surga. Tapi, Papa jangan ajak tante jahat itu ke surga ya. ERSA gak suka dia marah-marah kalau Papa telepon Mama. Ruangan itu hening. Hanya terdengar suara napas Danu yang tersengal-sengal. Wasiat terakhir ERSA bukan hanya berisi kerinduan, tetapi juga sebuah kutukan halus, sebuah permintaan terakhir yang mengungkapkan kepedihan yang dirasakan anak kecil itu akibat Danu dan Dinda. Dinda telah menghalangi Danu hingga ke detik terakhir, bahkan diketahui oleh ERSA. Dia meninggal, Danu, kataku, kini menatapnya dengan pandangan kosong. Dia meninggal sambil memikirkanmu. Tapi dia juga tahu. Dia tahu siapa yang merebutmu. Kau pikir dia tidak menderita saat kau lebih memilih wanita lain yang melarangmu menemuinya. Danu akhirnya runtuh. Ia tidak berteriak, tidak marah. Ia hanya menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar hebat. Ratapannya yang tertahan terdengar memilukan. Ia bukan hanya menyesal telah kehilangan ERSA, tetapi juga menyadari bahwa ia telah meracuni hari-hari terakhir putranya dengan pengabaian dan kekejamannya. Bisiknya, berulang kali. Karina memanfaatkan momen itu. Yang mulia, klien kami telah menunjukkan bukti kerugian moral yang tak terhitung harganya. Kami menuntut agar seluruh aset bersama, termasuk perusahaan, dilikuidasi untuk menutupi kerugian moral dan materi klien. Kami tidak menginginkan mediasi lagi. Mediator mengangguk, wajahnya tampak prihatin. Mediasi dinyatakan gagal. Proses akan dilanjutkan ke sidang pembuktian. Aku bangkit. Tanpa melirik Danu lagi, aku meninggalkan ruangan. Di belakangku, aku mendengar suara isak tangis Danu yang pecah, penuh penyesalan dan keputusasaan. Aku tahu, mulai hari ini, Danu tidak hanya kehilangan harta. Dia kehilangan jiwanya, dicap sebagai ayah yang menelantarkan anaknya hingga akhir, dan dicampakkan oleh kekasih yang gila harta. Wasiat terakhir ERSA telah menjadi paku terakhir di peti mati kebahagiaannya. Penyesalan itu akan menjadi mahar seumur hidupnya, seperti yang kujanjikan. 3 bulan. 3 bulan waktu telah berlalu sejak wasiat terakhir ERSA dibacakan di hadapan Danu. 3 bulan yang terasa seperti 3 abad. Selama waktu itu, aku tidak melihat Danu lagi, tetapi aku selalu mengetahui keadaannya melalui Karina, pengacaraku. Seluruh proses sidang berjalan cepat dan tak terhindarkan, seperti tebing yang longsor. Danu tidak lagi melawan. Setelah kehancuran emosionalnya di ruang mediasi, ia hanya datang ke persidangan dengan tatapan kosong, mengakui setiap kesalahan yang ditujukan padanya. Pengacaranya pun hanya mampu berargumen untuk mengurangi porsi pembagian harta, bukan menyangkal fakta. Pada sidang putusan, ruangan itu dipenuhi oleh beberapa jurnalis dari media bisnis kecil. Skandal perselingkuhan yang dibumbui tragedi kematian anak dan kebangkrutan perusahaan memang selalu menjadi berita panas. Hakim ketua membaca putusan itu dengan suara yang tegas.
Menyatakan perkawinan putus karena perzinahan dan penelantaran istri. Menyatakan tergugat, Danu, terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berupa pengabaian ekonomi dan pengabaian anak yang berujung pada kerugian psikis yang tak terhitung nilainya bagi penggugat, Risa. Dan yang paling dinanti, harta gonogini. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, termasuk pengeluaran dana perusahaan yang tidak wajar untuk kepentingan pihak ketiga, serta kelalaian dalam menjaga aset bersama, Majelis Hakim memutuskan bahwa 80% dari total harta bersama, termasuk kepemilikan saham di PT Satya Krida Karya, jatuh kepada penggugat. Aku menarik napas, bukan lega, melainkan pahit. 80%. Angka itu memastikan Danu tidak hanya jatuh miskin, tetapi juga kehilangan kendali total atas satu-satunya warisan yang ia banggakan, perusahaannya. Karina menggenggam tanganku erat. Ini adalah kemenangan total di mata hukum. Langkah selanjutnya adalah eksekusi putusan. Danu kehilangan hak suara dan mayoritas kepemilikan. Tugas pertamaku sebagai pemegang saham mayoritas baru, melalui Karina dan timnya, adalah melikuidasi. Danu memohon, lewat pesan, lewat surat yang dikirim pengacaranya. Risa, jangan jual perusahaanku. Itu mimpi hidupku. Aku akan bayar ganti rugi, tapi jangan bunuh Satya Krida. Kumohon. Aku tidak menggubris. Karina bergerak cepat. Aset-aset perusahaan mulai dijual satu persatu, alat berat, kantor, dan yang terakhir, sisa proyek yang masih berjalan dijual kepada perusahaan kontraktor yang lebih besar. Tujuan likuidasi ini bukan hanya untuk menguangkan, tetapi untuk memastikan bahwa Danu tidak memiliki pijakan apapun di dunia bisnis yang selama ini ia puja. Aku ingin melihat ia kehilangan identitasnya sebagai bos Danu. Tim Karina mengeluarkan semua uang tunai dan menutup rekening perusahaan. Uang itu digunakan untuk membayar gaji karyawan yang tertunggak, membayar faktur para supplier yang selama ini ditunda Danu demi membiayai Dinda, dan sisanya, porsiku, masuk ke rekening pribadiku. Danu, yang menyaksikan kehancuran kerajaannya dari luar, hanya bisa menatap. Ia tidak lagi memiliki kunci kantor, tidak lagi memiliki hak untuk masuk. Pada hari terakhir penutupan kantor, aku menerima foto dari Karina. Danu berdiri di seberang jalan, memandangi papan nama perusahaannya yang dicopot. Punggungnya terlihat rapuh, seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Danu kini benar-benar sendirian. Dinda? Tentu saja dia menghilang. Setelah apartemennya disita dan Danu tidak lagi bisa memberikan uang, Dinda mencampakkannya seperti sampah. Uang 10 juta yang kulempar di hari pernikahan mereka menjadi uang pindah Dinda untuk mencari mangsa kaya raya berikutnya. Danu pindah ke sebuah kamar kontrakan kecil di pinggiran kota. Kehidupannya berubah 180 derajat. Dari pengusaha jet set yang memimpin rapat, ia kini menjadi pria yang menganggur, berjuang mencari pekerjaan serabutan untuk makan. Namun, yang paling menghancurkannya bukanlah kemiskinan materi. Suatu sore, aku menerima pesan terakhir dari nomor lama Danu, yang entah bagaimana ia aktifkan kembali. Pesan itu panjang, bukan berisi tuntutan atau permohonan uang, melainkan pengakuan. Danu, pukul 16.30 PM Risa, aku tahu ini sudah terlambat. Aku pantas mendapatkan ini. Aku pantas kehilangan segalanya. Aku pantas menjadi gembel. Tapi aku tidak pantas kehilangan ARSA. Danu, pukul 16.31 PM setiap malam aku bermimpi melihat suratnya, melihat gambar rumah yang ia buat. Aku ingat bagaimana Dinda dulu marah saat aku mencoba mengangkat teleponmu di rumah sakit. Aku tahu aku bisa saja memaksanya. Aku bisa saja datang. Tapi aku terlalu buta, terlalu pengecut, terlalu terobsesi pada kehidupan barunya. Danu, pukul 16.32 PM ARSA benar. Aku tidak boleh mengajaknya tante jahat itu ke surga. Tapi, Risa, yang paling menyakitkan adalah, aku takut ARSA juga tidak mau bertemu ayahnya yang pengecut ini di surga. Aku kehilangan kesempatan untuk memeluknya. Aku kehilangan segalanya. Aku berharap aku mati saja. Aku membaca pesan itu berulang kali. Tidak ada amarah yang tersisa di hatiku, hanya kekosongan yang dingin. Danu benar-benar hancur. Bukan karena uang, tapi karena kesadaran bahwa ia menukar nyawa anaknya dengan hasrat sesaat. Aku membalasnya. Hanya satu kalimat. Risa,
Pukul 16.40 PM jangan mati, Danu. Hiduplah. Hiduplah dan ingatlah penyesalan ini setiap hari. Itulah mahar seumur hidupmu. Aku memblokir nomornya. Tugas sudah selesai. Aku berdiri di balkon apartemen, memandangi makam mini ARSA yang kini dihiasi bunga forget-me-not. Aku memejamkan mata. Aku telah memenangkan perang, mendapatkan semua harta, dan membalaskan dendam ARSA. Tetapi kemenangan itu terasa hampa. Harta 80% tidak pernah bisa membeli kembali satu hari pun bersama putraku. Namun, di tengah kehampaan itu, aku menemukan kedamaian. Keadilan sudah ditegakkan. Danu akan menjalani hidup yang ia pilih sendiri, dibayangi oleh kesedihan dan penyesalan yang tidak akan pernah pudar. Pada akhirnya, aku menandatangani surat cerai terakhir. Risa kini bebas. Bebas dari Danu, bebas dari ikatan masa lalu, dan siap untuk memulai hidup baru yang sepenuhnya didedikasikan untuk mengenang ARSA. 9 bulan telah berlalu sejak palu pengadilan diketuk dan likuidasi PT Satya Krida Karya tuntas. Uang besar itu, 80% dari seluruh harta bersama, kini berada di tanganku. Jumlahnya fantastis, cukup untuk membuatku hidup mewah selama beberapa generasi. Namun, kemewahan adalah hal terakhir yang kuinginkan. Harta ini adalah darah yang tercemar, hasil dari pengkhianatan dan kematian anakku. Aku menjual apartemen lama kami. Tempat itu terlalu penuh dengan hantu Danu dan kenangan pahit saat ARSA sakit. Aku pindah ke sebuah rumah sederhana dengan taman yang luas di pinggiran kota, jauh dari gemerlap Jakarta. Di sudut taman itu, di samping makam mini ARSA yang kini dinaungi pohon Kamboja putih, aku menemukan kedamaian yang sunyi. Aku memutuskan untuk mengubah energi dendam yang telah membakar habis diriku menjadi energi kasih yang murni. Aku ingat bagaimana sulitnya mencari biaya pengobatan ARSA, bagaimana sistem kesehatan terasa begitu rumit bagi orang-orang biasa. Dengan bantuan Karina, yang kini menjadi rekan bisnis terpercaya, aku mendirikan Yayasan Cahaya ARSA. Yayasan ini didedikasikan untuk memberikan dukungan finansial dan pendampingan psikologis bagi keluarga yang memiliki anak-anak penderita penyakit kritis, terutama kanker. Aku menginvestasikan sebagian besar hasil likuidasi itu. Uang itu, yang seharusnya menjadi pemicu keserakahan Danu dan Dinda, kini menjadi harapan bagi ratusan anak. Pekerjaan ini melelahkan, tetapi memuaskan. Di tengah tangis kesembuhan dan ketakutan para orang tua, aku menemukan tujuan hidup yang baru. Aku tidak mencari kebahagiaan, karena kebahagiaanku ikut terkubur bersama ARSA, tetapi aku mencari makna. Suatu sore, saat aku sedang meninjau donasi peralatan medis di sebuah rumah sakit, Karina datang membawakan berita, bukan tentang hukum, melainkan tentang masa lalu. Risa, Karina duduk di sebelahku, menyesap kopi. Kau tahu, terkadang karma itu nyata dan terjadi dengan sangat cepat. Ada berita tentang Dinda. Aku menoleh, ekspresi tanpa minat. Sejak aku memblokir Danu, aku juga menutup semua pintu informasi tentang Dinda. Aku tidak ingin tahu, Karina. Kau harus tahu. Ini penutupan terakhirmu, desak Karina. Setelah dia meninggalkan Danu dengan uang 10 juta itu, dia mencoba peruntungan lagi. Dia menggunakan uang itu untuk mempercantik diri dan berburu mangsa di lingkungan elit yang lebih tinggi. Dinda, yang terobsesi pada kekayaan, berhasil menjerat seorang pria bernama Hendra, seorang pengusaha tambang yang terkenal kaya raya, tetapi juga terkenal sangat temperamental dan posesif. Dinda mengira dia mendapatkan Danu versi yang lebih kaya. Karina melanjutkan, menggelengkan kepala. Mereka menikah siri, lagi, dan Dinda mulai memamerkan kekayaannya di media sosial. Namun, Hendra bukanlah Danu. Dia tidak toleran terhadap keserakahan dan pengkhianatan. Karina mengeluarkan ponselnya, menunjukkan tangkapan layar berita gosip dari media daring. Judulnya mencolok, istri muda pengusaha tambang diduga dianiaya, ternyata pernah terlibat skandal pernikahan siri. Aku membaca beritanya dengan tenang. Dinda tertangkap basah berusaha mencuri kartu kredit Hendra dan berfoya-foya di Bali. Hendra, yang terkenal kasar, menghajarnya dan menguncinya di villa. Dinda berhasil kabur, tetapi ia diusir hanya dengan pakaian di badan, tanpa sepeser pun uang. Parahnya,
Hendra kemudian mengungkap semua masa lalu Dinda kepada publik, termasuk kisah pernikahan siri yang hancur karena istri sah Danu melempar uang. Hendra bukan hanya mengusirnya, jelas Karina. Dia mempidanakan Dinda atas percobaan pencurian. Dinda sekarang jadi buronan. Dia kehilangan segalanya, wajah, reputasi, dan masa depan. Tidak ada lagi pria kaya yang mau menyentuhnya. Dia sekarang kembali ke rumah orang tuanya, dikucilkan. Aku menatap foto Dinda di berita itu. Wajahnya yang cantik terlihat bengkak dan penuh ketakutan. Kasihan? Tanya Karina. Aku menggeleng. Tidak, Karina. Aku tidak kasihan. Dia memilih jalannya. Dia mengira uang 10 juta dariku adalah hadiah, padahal itu adalah biaya keluar yang memastikan dia tidak akan pernah tenang. Dia tidak hanya kehilangan Danu, dia kehilangan harga dirinya untuk selamanya. Kabar tentang Dinda akhirnya memberiku penutupan yang sesungguhnya. Aku tidak perlu mengotori tangan untuk menghancurkannya. Dinda telah menghancurkan dirinya sendiri karena keserakahan. 6 bulan setelah putusan cerai, suatu sore, aku menghadiri peringatan kematian salah satu anak binaan Yayasan Cahaya ARSA. Lokasinya adalah sebuah panti sosial di pinggiran kota. Saat acara bubar, di kegelapan senja, aku melihat siluet seorang pria yang sedang menyapu halaman panti. Pria itu tampak kurus, membungkuk, dan mengenakan seragam kerja panti yang kusam. Jantungku sempat berdenyut. Itu Danu. Aku mendekat perlahan. Dia tidak menyadariku. Tangannya yang dulu memegang kunci mobil mewah dan pena mahal, kini memegang sapu lidi. Danu, sang mantan bos PT Satya Krida Karya, kini bekerja sebagai petugas kebersihan di panti sosial. Ketika dia berbalik, matanya yang cekung bertemu dengan mataku. Keterkejutan terlihat jelas di wajahnya, tetapi segera digantikan oleh kesedihan yang tak terbatas. Risa, suaranya terdengar sangat lelah, bukan lagi suara penuh otoritas yang kudengar di ruang mediasi. Kau bekerja di sini? Tanyaku datar. Ya, jawabnya, menunduk. Mereka memberiku makan dan tempat tinggal kecil di belakang. Aku tidak punya keahlian lain selain mengelola perusahaan. Tapi aku tidak sanggup lagi berhadapan dengan bisnis. Di sini, aku hanya membersihkan. Lebih baik. Aku mengamati panti itu. Panti ini menangani anak-anak yatim piatu dan terlantar. Pekerjaan Danu di sini jauh dari dunia bisnis. Ini adalah bentuk pertobatan. Apakah kau masih menyesal? Tanyaku, tanpa basa-basi. Danu mengangkat kepalanya, air matanya berkaca-kaca di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Setiap tarikan napas, Risa. Bukan karena aku kehilangan harta. Aku menyesal karena anakku pergi, dan pelakunya adalah aku. Aku datang ke makam ARSA setiap minggu. Aku tidak bisa berhenti meminta maaf padanya. Aku merasakan sedikit empati, tetapi api dendam telah padam. Danu telah membayar mahal. Lebih dari uang 80% yang kuterima. Jalanilah hidupmu, Danu, kataku pelan. Jalani penyesalanmu. Jadikan sisa hidupmu sebagai penebusan. Jangan pernah lupakan ARSA. Jangan pernah lupakan apa yang kau tukar dengan wanita itu. Aku berbalik dan berjalan pergi. Kali ini, tidak ada lagi kebencian yang mendorongku. Hanya angin dingin yang membawa bau bunga Kamboja. Aku telah mencapai semua tujuanku. Danu terpuruk dalam penyesalan abadi. Dinda hancur karena keserakahannya sendiri. Aku, Risa, telah menemukan makna baru dalam hidup. Perang telah usai. 1 tahun telah berlalu sejak aku mengucapkan kata-kata perpisahan terakhir kepada Danu di halaman panti sosial. 1 tahun. Jarak waktu yang cukup untuk membuat lukaku tidak lagi berdarah, tetapi mengubahnya menjadi parut permanen. Aku tidak lagi Risa yang rapuh, atau Risa yang dendam. Aku adalah Risa, pendiri Yayasan Cahaya ARSA, wanita yang didedikasikan untuk memastikan tidak ada anak lain yang mengalami nasib seperti ARSA karena ketiadaan biaya atau pengabaian. Yayasan kami tumbuh pesat. Kinerja Karina yang brilian dalam mengelola aset membuat modal yayasan berkembang. Kami berhasil membantu puluhan keluarga, bukan hanya dalam pembiayaan medis tetapi juga penyediaan tempat tinggal sementara dan dukungan psikologis. Uang yang dulunya kotor, kini terasa suci karena tujuan mulianya. Di kantor yayasan yang sibuk, aku bertemu dengan banyak orang baik.
Salah satunya adalah Arya, seorang dokter spesialis anak yang sering bekerja sama dengan kami. Arya adalah kebalikan dari Danu. Dia tenang, sabar, dan memiliki mata yang penuh empati. Ia tidak pernah menanyakan masa laluku, ia hanya fokus pada masa depan anak-anak. Suatu sore, kami sedang meninjau laporan dana. Risa, ujar Arya, suaranya lembut, tanpa nada menghakimi. Proyek rumah singgah ARSA yang kau rencanakan ini ambisius. Tapi aku yakin itu akan berhasil. Kau memiliki kekuatan untuk mengubah rasa sakit menjadi harapan. Aku tersenyum tipis. Senyum yang masih sulit kuberikan sepenuh hati. Ini bukan kekuatanku, Dr. Arya. Ini adalah janji yang kubuat pada ARSA. Arya menatapku. ARSA pasti sangat bangga. Tapi Risa, kau juga harus bangga pada dirimu sendiri. Kau sudah menjalani penebusanmu. Sekarang, bolehkah kau menjalani kehidupanmu sendiri? Pertanyaan itu menusukku. Menjalani hidup sendiri. Apakah aku berhak bahagia setelah ARSA tiada? Meskipun aku sudah memblokir Danu, aku tidak bisa sepenuhnya menghapusnya dari kehidupanku. Suatu kali, Karina memberitahuku bahwa dia sempat melihat berita lokal kecil. Danu, yang kini bekerja di panti sosial, Kasih Bunda, baru saja menerima penghargaan kecil karena berhasil mengelola taman panti menjadi sangat indah dan produktif, menyediakan sayuran untuk dapur panti. Danu sudah menemukan kedamaian dalam kesederhanaan. Dia bersih dari dendam. Dia menjalani sisa hidupnya sebagai seorang pelayan, memperbaiki kesalahan masa lalunya dengan melayani orang-orang yang kurang beruntung, sebuah kontras ironis dari kehidupannya yang dulu dipenuhi keserakahan. Aku tahu, Danu tidak akan pernah kaya lagi. Dia tidak akan pernah kembali ke dunia bisnis. Penyesalannya nyata dan abadi. Misi balas dendamku tuntas. Berita tentang Dinda juga sampai di telingaku, tetapi lebih suram. Setelah Hendra mempidanakannya dan reputasinya hancur, Dinda kembali ke kampung halamannya. Tidak mampu menanggung rasa malu dan tekanan sosial, Dinda sempat mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Ia gagal, tetapi harus menjalani perawatan psikis yang panjang dan mahal, semua dibiayai oleh orang tuanya yang kini miskin dan malu. Dinda, si pemburu harta, telah menjadi beban finansial dan mental bagi keluarganya. Uang 10 juta yang kulempar ke wajahnya di pesta pernikahan telah menjadi biaya perkenalan untuk neraka yang ia ciptakan sendiri. Aku menutup buku tentang Dinda. Ia bukan lagi ancaman, melainkan sekadar kisah tragis tentang keserakahan yang tak berujung. Suatu pagi, di hari ulang tahun ARSA yang seharusnya ke-7, aku pergi ke makam mininya di taman. Aku meletakkan kue ulang tahun kesukaannya, coklat dengan sprinkle berwarna-warni. Aku duduk di rumput, bercerita tentang yayasan, tentang anak-anak yang kini ARSA bantu. Maafkan Mama, Nak, bisikku, air mata yang kali ini hangat dan lembut mengalir di pipiku. Dulu Mama hanya memikirkan balas dendam. Tapi sekarang, Mama mengerti. Kebahagiaan Mama bukan di tangan Danu, bukan di kehancuran Dinda. Kebahagiaan Mama adalah melihat senyum anak-anak yang lain. Tiba-tiba, aku teringat saat ARSA menggambar rumah biru di kertas wasiatnya. ARSA menginginkan kedamaian dan kehangatan. Saat aku kembali ke kantor, Arya menungguku. Dia tidak bertanya mengapa mataku sedikit bengkak. Dia hanya menyodorkan sebuah amplop kecil. Ini adalah donasi anonim terbesar yang pernah kita terima, Risa, kata Arya. Dari seseorang yang hanya menyebut dirinya, ayah yang berdosa. Aku tahu siapa itu. Itu pasti Danu. Aku membuka amplop itu. Isinya bukan uang. Itu adalah sertifikat sumbangan tanah seluas 1000 meter persegi di luar kota. Catatan kecil di baliknya, ditulis dengan tulisan tangan Danu yang kusut, berbunyi. Untuk rumah singgah ARSA. Bangunlah rumah baru di atasnya. Rumah yang selalu ia impikan, dengan taman yang luas. Penebusanku akan selalu ada di sana. Tanganku gemetar. Danu tidak lagi mengirim uang, karena ia tidak punya uang. Ia mengirimkan tanah, aset terakhir yang mungkin ia miliki, yang ia dapatkan dari warisan keluarga. Aku memandang Arya, air mata mengalir deras. Kali ini, air mata kelegaan. Dendam telah selesai. Penebusan telah dimulai.
Ayo kita bangun rumah singgah ARSA, Dr. Arya, kataku, suaraku dipenuhi semangat baru. Arya tersenyum, senyum tulus yang membuat hatiku sedikit menghangat. Tentu, Risa. Tapi setelah itu, berjanjilah untuk membangun kembali kebahagiaanmu juga. ARSA ingin ibunya bahagia. Malam itu, di balkon rumah baruku, aku memandangi langit yang bertabur bintang. Untuk pertama kalinya dalam hampir 2 tahun, aku merasakan senyum yang tulus, senyum yang bukan lagi terbuat dari kepuasan dendam, melainkan dari harapan dan kasih sayang yang baru. Sertifikat tanah seluas 1.000 meter persegi itu terasa dingin di tanganku, tetapi maknanya menghangatkan. Tanah itu, yang diberikan Danu sebagai bentuk penebusan terakhirnya, adalah fondasi fisik dari janji yang kubuat pada ARSA. Kami sepakat menamainya Rumah Singgah ARSA. Pembangunan dimulai dengan cepat. Karina bertindak sebagai manajer proyek, memastikan semua perizinan dan keuangan berjalan lancar, sedangkan aku dan Dr. Arya fokus pada desain fungsional, bagaimana menciptakan rumah, bukan sekadar fasilitas. Kami merancang ruang bermain yang terang, kamar-kamar yang hangat, dan tentu saja, taman yang luas, persis seperti yang digambar ARSA di kertas wasiatnya. Selama berminggu-minggu, aku menghabiskan waktu di lokasi proyek. Debu, pasir, dan suara palu terasa jauh lebih nyata dan memuaskan daripada duduk di balik meja kantor mewah. Aku mengawasi setiap detail, memilih warna cat yang cerah, dan menanam bibit pohon Kamboja di sudut calon taman. Di tengah kesibukan itu, kehadiranku selalu didampingi oleh Arya. Ia sering datang setelah jam kerjanya di rumah sakit, membawa kopi panas dan ide-ide segar tentang bagaimana menyesuaikan rumah agar ramah anak-anak dengan kekebalan tubuh rendah. Di sini harus dipasang keran otomatis, Risa, ujarnya suatu sore, menunjuk area kamar mandi. Untuk mengurangi sentuhan, meminimalisir risiko infeksi. Detail yang sangat Arya, balasku, tersenyum. Senyum itu datang semakin mudah, terutama saat bersamanya. Hubunganku dengan Arya telah melewati batas profesional, namun tetap lembut dan penuh hormat. Kami tidak pernah membicarakan cinta atau romansa. Kami hanya membicarakan harapan. Arya tahu masa laluku kelam, ia tahu aku terluka. Ia tidak pernah mencoba menjadi pengganti Danu, ia hanya berusaha menjadi pelabuhan yang aman bagiku. Suatu hari Minggu, aku memutuskan untuk mengunjungi makam ARSA yang sesungguhnya di pemakaman umum. Aku jarang ke sana, lebih memilih makam mininya di rumah, tetapi hari itu hatiku merasa terpanggil. Saat aku tiba, ada seseorang di sana. Pria itu berjongkok di samping batu nisan ARSA, tangannya memegang sapu lidi kecil, membersihkan rumput liar yang tumbuh di sekitar makam. Itu Danu. Dia mengenakan pakaian lusuh yang biasa ia pakai di panti sosial. Ia tampak lebih kurus dari pertemuan terakhir kami, tetapi ekspresi wajahnya, meskipun sedih, kini membawa ketenangan yang damai, bukan lagi kepanikan seorang pecundang. Aku berhenti di kejauhan, membiarkannya menyelesaikan tugasnya. Ia meletakkan seikat bunga forget-me-not di nisan, kemudian duduk diam, memandang nisan itu lama sekali. Aku bisa mendengar suaranya yang berbisik, terbawa angin. Nak, ayah sudah kirimkan tanah itu. Itu tanah yang luas, nak. Ayah harap rumah singgah itu akan menjadi rumah biru yang kau gambar. Ayah janji, ayah akan terus bekerja membersihkan dan melayani, seperti yang ibu tirimu katakan. Ayah tidak pantas bahagia. Ayah hanya ingin memastikan tidak ada lagi anak yang merasa seperti kau, nak. Dia baik kan? Danu tidak menangis lagi. Ia telah melampaui fase duka yang meluap dan memasuki fase pertobatan yang tenang. Ia tidak mencari aku. Ia mencari ARSA. Setelah beberapa saat, Danu bangkit. Ia tidak melihatku. Ia berjalan pelan menjauhi makam. Aku melangkah maju, menggantikan posisinya. Aku tidak marah. Aku hanya merasakan iba yang hampa, dan pada saat yang sama, rasa syukur. Danu telah memenuhi janjiku, menjadikannya penyesalan seumur hidup. Harta 80% yang kuambil telah menumbuhkan harapan, dan tanah sisanya yang ia berikan telah menumbuhkan sebuah rumah. 3 bulan kemudian, pembangunan rumah singgah ARSA hampir selesai. Bangunan 2 lantai yang kokoh berdiri anggun, dihiasi warna-warna lembut dan dikelilingi taman yang mulai menghijau.
Pada malam peresmian, setelah semua tamu dan donatur pergi, aku dan Arya duduk di teras depan. Udara dingin membawa aroma cat baru dan tanah basah. Kau melakukannya, Risa, kata Arya, menatap rumah itu. Kau mengubah abu menjadi berlian. Arya, kita melakukannya, koreksiku. Aku menyandarkan punggungku ke sandaran kursi, merasa lelah, tetapi puas. Arya menoleh ke arahku. Matanya yang coklat memancarkan kehangatan, seperti api unggun yang nyaman. Aku tahu ini bukan waktu yang tepat, katanya, suaranya sedikit ragu. Tapi aku harus jujur, Risa. Sejak hari pertama, aku mengagumi kekuatanmu. Bukan kekuatan membalas dendam, tapi kekuatan untuk menyayangi lagi. Dan aku menyayangimu, Risa. Bukan karena yayasan ini, bukan karena hartamu. Tapi karena Risa, wanita yang sabar dan kuat yang kulihat setiap hari. Jantungku berdebar kencang. Ini adalah kali pertama setelah Danu pergi, aku mendengar pengakuan tulus dari seorang pria. Aku merasa takut, tetapi juga penasaran. Aku menatapnya lurus. Aku tidak tahu bagaimana cara mencintai lagi, Arya. Hatiku tertutup. Aku hanya tahu cara menjaga ERSA. Kau tidak perlu mencintaiku hari ini, balasnya, meraih tanganku dengan lembut. Sentuhannya tulus, tanpa nafsu. Kau hanya perlu membiarkan dirimu bahagia. Aku tidak meminta apa-apa. Aku hanya ingin berada di sisimu, membantumu, mewujudkan semua impian ERSA, dan mungkin, suatu hari nanti, membiarkanmu tahu bahwa hidup tidak perlu sesuram yang kau rasakan selama ini. Di bawah cahaya bintang, dengan rumah singgah ERSA yang berdiri megah di belakang kami, aku merasakan dinding es di hatiku mulai retak. Danu telah mengambil cintaku, tetapi ia tidak bisa mengambil kemampuanku untuk merasakan. Aku menarik napas dalam-dalam. Terima kasih, Arya, kataku. Itu bukan jawaban, tapi itu adalah izin. Izin untuk tetap berada di sisiku, untuk menjadi bagian dari masa depanku. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kematian ERSA, aku tertidur tanpa membayangkan wajah Danu yang penuh penyesalan. Aku memejamkan mata, membayangkan rumah biru yang digambar ERSA, dan di dalamnya, ada kedamaian yang baru. 6 bulan setelah malam peresmian yang intim di teras, akhirnya hari besar itu tiba, peresmian resmi rumah singgah ERSA. Pagi itu cerah. Rumah singgah, yang berdiri megah di atas tanah sumbangan Danu, benar-benar tampak seperti rumah biru yang digambar ERSA di kertas lusuhnya. Kami memilih warna biru laut yang menenangkan untuk eksterior, dengan jendela-jendela besar yang mengundang cahaya matahari masuk ke ruang bermain. Taman di sekelilingnya sudah rimbun, dan pohon Kamboja yang kutanam di sudut makam mini ERSA di rumahku, kini kutanam bibitnya di sini, di halaman depan. Puluhan tamu hadir, para donatur, dokter, perwakilan rumah sakit, dan tentu saja, keluarga-keluarga penerima manfaat Yayasan Cahaya ERSA. Ruangan itu penuh dengan tawa anak-anak yang belum mengenal kepahitan dunia, tawa yang telah lama hilang dari hidupku. Saat tiba giliranku untuk memberikan sambutan, aku berdiri di podium dengan bingkai foto ERSA di sampingku. Aku mengenakan gaun putih sederhana, melambangkan kebangkitan dan kepolosan yang baru. Rumah ini, suaraku bergema lembut, adalah bukti bahwa bahkan dari kepedihan yang paling dalam, masih bisa lahir harapan. Rumah ini bukan sekadar bangunan. Ini adalah janji seorang ibu kepada putranya. Putra saya, ERSA, yang tidak mendapatkan kesempatan kedua, tetapi melalui rumah singgah ini, ia memberikan ribuan kesempatan kedua kepada anak-anak lain. Aku menoleh ke bingkai foto ERSA. ERSA selalu menginginkan rumah yang damai, rumah yang penuh tawa. Rumah ini, nak, adalah rumah birumu. Ini adalah warisan terindah yang kau tinggalkan. Aku melihat ke arah kerumunan. Ada Karina, yang kini menjadi sahabat sejati, menyeka air mata haru. Dan ada Arya, berdiri di barisan depan, matanya memancarkan kebanggaan yang tulus. Setelah upacara selesai, saat para tamu sibuk mengamati fasilitas, Arya menarikku ke taman yang luas. Di sana, terdapat plakat peresmian yang terbuat dari marmer hitam, bertuliskan, Rumah Singgah ERSA Cahaya dari Penebusan. Aku tahu, ini hari ERSA,
kata Arya, menggenggam tanganku. Tapi Risa, hari ini juga harus menjadi hari untukmu. Aku menatapnya. Apa maksudmu? Arya tersenyum, senyum yang begitu stabil, begitu murni. Aku sudah menunggumu cukup lama. Aku sudah menunggumu selesai dengan dendammu, selesai dengan dukamu, dan selesai dengan semua pertempuranmu. Kau telah memenangkan semuanya. Sekarang, izinkan aku untuk memenangkan hatimu. Dia tidak berlutut, tidak ada cincin mahal. Pengakuannya semurni janji yang akan ia tepati. Aku mencintaimu, Risa. Bukan karena apa yang kau miliki, tapi karena hati yang kau gunakan untuk membangun ini. Aku ingin menjadi suamimu dan menjadi ayah bagi setiap anak yang kita bantu di sini. Aku tidak akan pernah menggantikan EAC, tapi aku janji, aku akan menjadi alasan mengapa kau tersenyum setiap pagi. Air mata yang tidak pernah keluar selama persidangan dan likuidasi, kini mengalir deras. Air mata bahagia, yang terasa seperti hujan musim semi setelah kemarau panjang. Danu telah membuatku menangis karena duka dan amarah. Arya membuatku menangis karena kasih sayang. Aku tidak tahu cara mencintai lagi. Arya, bisikku, mengulangi kata-kataku yang dulu. Arya tersenyum, mengusap air mataku dengan ibu jarinya. Aku akan mengajarimu. Kita akan belajar bersama. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, Risa. Aku akan selalu ada di sini, di rumah biru ARSA. Aku mengangguk. Pelan, kemudian lebih tegas. Ya, Arya, aku mau. Pelukan Arya terasa hangat, menenangkan, dan penuh janji. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kesendirian yang pahit, aku akhirnya menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang kucari bukanlah dari kehancuran Danu, melainkan dari keberanian untuk membuka hati lagi. Beberapa minggu setelah peresmian dan pertunanganku dengan Arya, Karina menerima surat pemberitahuan resmi dari panti sosial, Kasih Bunda. Ini dari panti tempat Danu bekerja, kata Karina, menyodorkan surat itu di meja kerjaku. Isinya tentang tanah yang ia sumbangkan. Ternyata, Danu tidak hanya menyumbangkan tanahnya. Ia juga memberikan sisa uangnya, yang ia tabung dari upah kerjanya sebagai petugas kebersihan, untuk membiayai pembuatan plakat marmer yang kubaca di rumah singgah ARSA, Cahaya dari Penebusan. Surat itu juga mencantumkan bahwa Danu telah mengundurkan diri dari panti. Dia pergi, tanyaku, sedikit terkejut. Dia pergi ke tempat yang lebih terpencil, di kawasan pegunungan, jelas Karina. Dia bekerja di sebuah rumah perawatan untuk orang tua renta, jauh dari hingar-bingar. Dia ingin menghabiskan sisa hidupnya dalam pelayanan dan kesunyian total. Dia berjanji tidak akan pernah kembali ke Jakarta, takut bayangan ARSA akan menghantuinya di setiap sudut kota. Karina lalu menyerahkan sebuah amplop kecil yang lain, yang disertakan dalam surat dari panti. Itu adalah sebuah kartu pos. Gambarnya pemandangan pegunungan yang berkabut. Di baliknya, hanya ada tulisan tangan Danu. Risa, aku dengar kabar gembira tentang rumah singgah ARSA. Selamat. Aku bahagia kau sudah menemukan kedamaian yang layak kau dapatkan. Aku harap rumah itu selalu berwarna biru. Aku akan menjaga penyesalanku di sini. Jangan cari aku. Jangan khawatir. ARSA sudah memaafkanmu, Risa. Sekarang, maafkan dirimu sendiri. Aku tersenyum, senyum penuh kelegaan. Danu telah benar-benar menemukan penebusannya sendiri. Penyesalannya sudah abadi. Ia kini menjalani kehidupannya yang menyepi, jauh dari kemewahan dan keserakahan. Aku merobek kartu pos itu. Tidak ada lagi sisa-sisa Danu yang tersisa dalam hidupku. Pernikahanku dengan Arya berlangsung sederhana, di taman rumah singgah ARSA, dikelilingi oleh anak-anak yang yayasan kami bantu. Di altar, Arya menggenggam tanganku. Aku melihat ke langit. Di sana, aku membayangkan ARSA tersenyum, akhirnya melihat ibunya kembali bahagia di rumah biru yang ia impikan. Aku telah membalas dendam dengan cara yang paling menghancurkan bagi Danu, membuatnya menyesal seumur hidup, dan yang paling berharga bagiku, mengubah kesedihan menjadi kasih sayang. Kehidupan baruku diisi oleh tujuan, cinta yang tulus, dan janji untuk terus menjadi cahaya ARSA bagi dunia.
Kehidupan pernikahanku dengan Arya adalah seperti musim semi yang damai setelah badai panjang. Kami tidak hidup dalam kemewahan gila-gilaan, tetapi kami hidup dalam kemewahan makna. Rumah kami adalah rumah singgah ARSA, dan setiap hari kami dikelilingi oleh tujuan. Arya tidak hanya menjadi suamiku, ia adalah rekanku dalam mewujudkan janji yang kubuat pada putraku. Tawa anak-anak di taman rumah singgah adalah musik sehari-hari. Kami tidur dengan damai, bangun dengan harapan. Selama 2 tahun menjalani pernikahan ini, aku merasa diriku yang lama, Risa yang penuh duka, Risa yang penuh dendam, telah pergi sepenuhnya, digantikan oleh wanita yang lebih kuat dan lebih penuh kasih. Namun, ada satu ruang di hatiku yang tetap terkunci rapat, sebuah bayangan yang belum sepenuhnya hilang, keinginan untuk memiliki anak lagi. Arya tidak pernah mendesak. Ia hanya sesekali menatapku dengan mata penuh harap. Suatu malam, kami duduk di teras sambil memandangi rumah biru kami yang disinari bulan. Risa, panggil Arya lembut. Aku tahu ARSA akan selalu menjadi anak kita. Tapi aku ingin kita mencoba, sayang. Mungkin, Tuhan ingin mengirimkan kita malaikat kecil lagi, sebagai hadiah atas semua kebaikan yang kita lakukan di rumah ini. Jantungku mencelos. Aku menarik tanganku dari genggamannya. Aku takut, Arya. Aku takut cinta di hatiku tidak cukup untuk anak yang lain. Aku takut ARSA akan berpikir aku menggantikannya. Dan yang paling menakutkan, aku takut tragedi akan terulang. Aku tidak bisa menghadapi kehilangan lagi. Arya mendekatiku, memelukku dari samping. Cinta seorang ibu tidak terbagi, Risa, ia berlipat ganda. ARSA tidak akan pernah tergantikan. Tapi dia ingin ibunya bahagia. Dan kebahagiaanku, Risa, adalah melihatmu menjadi seorang ibu lagi, di sampingku. Aku tidak menjawab. Dinding es yang kurasa sudah cair, ternyata masih berdiri kokoh di sana, dibentuk oleh trauma kehilangan dan rasa bersalah yang tak terucapkan. Ujian di ruang perawatan. Seminggu kemudian, ujian itu datang tanpa terduga, seolah takdir ingin memaksaku untuk menyelesaikan trauma masa lalu. Kami menerima pasien baru di rumah singgah, seorang anak laki-laki berusia 6 tahun bernama Aksa. Aksa menderita penyakit yang sama dengan ARSA, dan Arya adalah dokter penanggung jawabnya. Aksa sangat mirip dengan ARSA, mata besar, tawa riang, dan kecintaan pada krayon. Suatu sore, saat aku membacakan dongeng untuk Aksa di ruang perawatannya, ia tiba-tiba mengalami komplikasi parah. Demamnya melonjak, napasnya tersengal, dan ia mulai kejang. Aku segera memanggil Arya. Melihat tubuh mungil Aksa di ambang batas antara hidup dan mati, aku tiba-tiba kembali ke hari-hari terakhir ARSA. Ruangan itu terasa seperti kamar ICU, bau antiseptik, bunyi monitor jantung yang panik. Aku mulai panik. Tanganku gemetar, dan aku mundur beberapa langkah, air mata memenuhi mataku. Ini salahku. Aku tidak bisa menyelamatkan ARSA. Aku akan gagal lagi. Risa, jangan berdiri di sana, seru Arya, yang sudah mengenakan jas dokternya dan memulai tindakan darurat. Aku butuh bantuanmu. Pegang lampu itu, cepat. Suara Arya yang tegas dan profesional, tanpa sentuhan emosi panik, menarikku kembali ke masa kini. Ini bukan masa lalu. Ini bukan ARSA. Ini adalah Aksa, dan aku memiliki Arya di sisiku. Aku segera memegang lampu, menyinari wajah Aksa agar Arya bisa memasang selang pernapasan. Aku mengikuti setiap instruksi Arya dengan presisi, bergerak cepat dan efisien seperti yang kupelajari saat mengelola yayasan. Selama 2 jam menegangkan, kami berdua bertarung melawan maut. Keringat membanjiri pelipisku, tetapi fokusku tidak pernah goyah. Aku melihat kekuatan dan ketenangan Arya. Ia adalah seorang pejuang, tetapi juga seorang penyembuh. Akhirnya, Aksa berhasil melewati masa kritis. Napasnya stabil. Arya mengusap rambutnya yang basah, lalu terduduk lemas di samping tempat tidur. Aku duduk di sampingnya, memeluk bahunya yang bergetar karena kelelahan. Kau hebat, Risa, bisik Arya. Kau tidak panik. Kau sangat membantu. Kau menyelamatkan Aksa. Aku tidak bisa panik, jawabku, suaraku serak. Aku sudah pernah gagal. Aku tidak ingin mengalaminya lagi.
Aku takut, Arya. Aku takut, setiap kali aku mencintai, Tuhan mengambilnya dariku. Arya menatapku. Dengar, Risa. Kau tidak gagal. Kematian ARSA adalah takdir. Tapi kau telah mengambil rasa sakit itu dan mengubahnya menjadi rumah singgah ini. Jika kau takut mencintai anak kita, ingatlah pertarungan kita malam ini. Kita berjuang bersama. Kau adalah wanita yang paling kuat yang kukenal. Kau tidak akan pernah sendirian. Saat itu, di ruang perawatan yang hening, aku menyadari kebenaran yang kejam. Aku telah menghukum Danu atas pengabaiannya, tetapi aku juga menghukum diriku sendiri dengan menolak cinta dan masa depan karena takut menderita lagi. Kabar yang tak lagi penting. Setelah Aksa stabil, aku keluar untuk mencari udara segar. Di lobi, Karina sedang menunggu. Aku punya kabar, bisik Karina. Kabar dari panti sosial, kasih bunda, di pegunungan. Danu. Aku mengerutkan kening. Ada apa? Dia masuk rumah sakit. Kena tifus parah karena kurang gizi dan kelelahan. Dia menolak dirawat di rumah sakit yang layak. Dia hanya ingin dirawat di klinik kecil dekat panti. Dia bilang, dia hanya pantas menerima apa yang ia berikan pada orang lain. Karina menatapku, mencari reaksi. Kebencian? Kemenangan? Aku hanya menghela napas. Kasihan. Berikan sedikit dana dari yayasan untuk memastikan ia mendapat obat yang layak, Karina. Bukan atas nama Risa, tapi atas nama yayasan, sebagai donasi anonim untuk panti sosialnya. Dia pantas hidup, dan dia pantas melanjutkan penebusannya. Reaksiku mengejutkan Karina. Aku tidak lagi peduli pada Danu. Nasibnya sudah menjadi urusannya sendiri. Kehancuran fisiknya tidak lagi memberiku kepuasan, karena kehancuran batinnya sudah kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Ia sudah kehilangan segalanya. Pilihan untuk bahagia. Aku kembali ke sisi Arya. Aksa tertidur pulas. Aku meraih tangan Arya. Aku mencintaimu, Dokter Arya. Dan aku ingin menjadi istrimu seutuhnya. Arya menatapku, matanya berkaca-kaca. Apakah ini berarti? Aku mengangguk, senyum tulus merekah di wajahku. ARSA menggambar rumah biru ini agar aku mendapatkan kedamaian. Sekarang aku punya kedamaian itu, dan aku punya dirimu. Aku ingin memberimu hadiah terbesar yang bisa kuberikan. Aku ingin memberi ARSA seorang adik yang akan tumbuh di rumah biru ini, di bawah perlindungan cinta kita. Terima kasih, Risa, bisik Arya, mencium keningku dengan lembut dan penuh syukur. Malam itu, di samping tempat tidur Aksa yang damai, aku melepaskan ketakutanku yang tersisa. Aku telah membalas dendam dengan menghancurkan dunia Danu, tetapi aku telah menebus diriku sendiri dengan membangun kembali hatiku. Cinta Arya, dan janji untuk masa depan, adalah kemenangan sejati, kemenangan yang jauh lebih manis daripada kehancuran manapun. Kehidupanku bersama Arya berkembang menjadi kanvas yang indah, penuh warna-warna lembut. Pernikahan kami, yang dimulai di taman rumah singgah ARSA, adalah janji yang kami perbarui setiap pagi, janji untuk melayani, dan janji untuk saling mencintai tanpa ketakutan. Beberapa bulan setelah keputusan yang kubuat di sisi ranjang Aksa, kabar baik datang. Aku hamil. Perasaan ini jauh lebih kompleks daripada kebahagiaan murni. Ini adalah campur aduk antara sukacita yang meluap dan ketakutan yang mencekik. Aku ingat semua rasa sakit, semua malam tanpa tidur saat merawat ARSA. Ketakutan akan kehilangan, ketakutan akan kegagalan, menghantuiku seperti bayangan. Namun, kali ini aku tidak sendirian. Arya adalah jangkar yang kuat. Ketakutanmu wajar, sayang, bisik Arya suatu malam saat ia memelukku yang gelisah. Tapi ARSA tidak akan mengirimkan kita adik kecil ini jika ia tidak tahu bahwa ibunya sudah siap. Ini adalah hadiah, Risa. Hadiah dari ARSA. Arya memastikan aku mendapatkan perawatan terbaik, tidak hanya fisik tetapi juga mental. Ia memaksaku untuk fokus pada masa kini, bukan pada masa lalu yang menyakitkan. Perlahan, dengan dukungan Arya dan doa dari anak-anak rumah singgah, ketakutan itu mereda,
digantikan oleh keajaiban kehidupan yang tumbuh di dalam diriku. Rumah biru yang penuh. 9 bulan kemudian, di musim semi yang indah, di mana bunga Kamboja di taman rumah singgah mekar sempurna, anak kami lahir. Seorang bayi perempuan yang sehat dan cantik. Kami menamainya ARSA Kirana. ARSA untuk mengenang cahaya yang pernah ada, dan Kirana yang berarti cahaya cemerlang. Ia adalah cahaya cemerlang yang dibawa oleh warisan ARSA. Melihat Arya menggendong Kirana, matanya yang penuh cinta dan kehangatan, aku akhirnya mengerti apa arti kebahagiaan sejati. Kebahagiaan bukanlah ketiadaan rasa sakit, melainkan kemampuan untuk mencintai, meskipun hati kita pernah terluka parah. Rumah singgah ARSA, rumah biru yang digambar putraku, kini benar-benar penuh. Penuh oleh anak-anak yang kami bantu, penuh oleh dedikasi, dan kini penuh oleh tawa seorang bayi yang sehat. Kirana tumbuh di tengah-tengah keajaiban dan kasih sayang. Ia adalah simbol dari kemenangan terbesarku, kemenangan atas dendam. Penutupan bab Danu. 6 tahun berlalu. Kirana kini sudah seumuran ARSA saat ia meninggal. Ia berlarian di taman rumah singgah, tertawa renyah, dan seringkali ia meletakkan bunga di bingkai foto kakak laki-lakinya, ARSA, yang ia kenal melalui cerita-cerita kami. Suatu hari, Karina datang membawa surat dari panti sosial di pegunungan. Isinya pendek, sederhana, dan membawa kabar terakhir tentang Danu. Danu meninggal dunia dengan tenang di panti Werdha, di mana ia melayani orang tua renta. Ia meninggal saat tidur, tanpa penderitaan. Di samping ranjangnya, mereka menemukan sebuah foto lama yang lusuh, foto ARSA saat berulang tahun keempat. Surat itu menjelaskan bahwa Danu menjalani 6 tahun terakhir hidupnya dalam kesunyian, melayani dengan kerendahan hati. Ia tidak pernah mencari kemewahan, tidak pernah mencoba menghubungi dunia lamanya. Penyesalannya telah menjadi jalannya untuk kembali kepada kebenaran. Panti tersebut juga menyampaikan bahwa ia telah mewariskan sisa tabungannya, semua hasil kerjanya selama 6 tahun, untuk Yayasan Cahaya ARSA. Karina menatapku. Bagaimana perasaanmu, Risa? Aku menutup surat itu. Aku tidak menangis, aku juga tidak merasa puas. Aku hanya merasakan kedamaian yang mendalam. Dia sudah selesai, Karina, kataku. Dia sudah menyelesaikan penyesalannya. Semoga ia bertemu ARSA di tempat yang layak. Danu telah membayar. Ia membayar bukan dengan uang yang kulempar, tapi dengan tahun-tahun penyesalan dan kehilangan identitas. Dan dia menebusnya dengan pelayanan dan aset terakhirnya, tanah untuk rumah singgah ini. Penutupan bab Dinda. Nasib Dinda jauh lebih suram. Karina menceritakan bahwa setelah ia diusir dari kampung halamannya, ia mencoba bertahan hidup di ibu kota, tetapi reputasinya telah hancur total. Ia tidak pernah lagi berhasil mendapatkan pria kaya. Uang 10 juta yang dulu kulempar telah habis untuk biaya hidupnya yang sengsara. Dinda hidup dalam kemiskinan dan kesendirian, selalu terobsesi dengan kemewahan yang dulu pernah ia miliki sesaat. Kehancuran terbesarnya bukanlah kehilangan Danu, tetapi kegilaannya pada uang telah merenggut kehormatan dan akal sehatnya. Ia menjadi pelajaran hidup yang abadi. Keserakahan selalu menghancurkan pelakunya sendiri. Warisan abadi. Sore itu, aku duduk di teras rumah singgah, memandangi Kirana dan Arya yang sedang bermain kejar-kejaran di taman. Tawa mereka berdua adalah melodi terindah yang pernah kudengar. Aku melihat ke sekeliling. Rumah biru ini, dengan taman yang luas dan suara tawa anak-anak, adalah manifestasi fisik dari dua hal, dendam yang sempurna dan penebusan yang abadi. Aku menghancurkan dunia Danu, bukan untuk membuatnya mati, tetapi untuk membuatnya hidup dalam penyesalan yang akan menuntunnya pada pertobatan sejati. Aku menghancurkan Dinda bukan dengan kekerasan, tetapi dengan membiarkan keserakahannya sendiri yang merenggut segalanya. Dan di tengah-tengah kehancuran itu, aku menemukan Arya, tujuan baru, dan yang paling penting, aku menemukan kembali kemampuanku untuk mencintai. ARSA telah pergi, tetapi warisannya tetap hidup. Ia meninggalkan sebuah gambar rumah biru, bukan sebagai tempat berduka, melainkan sebagai sumber cahaya dan harapan. Aku bangkit, berjalan menghampiri Arya dan Kirana. Arya menyambutku dengan pelukan. Kirana bergelayut di kakiku. Mama, lihat. Bunganya Kirana mekar,
seru Kirana, menunjuk pohon Kamboja yang tumbuh tinggi di sudut taman. Aku tersenyum, senyum yang kini utuh dan murni. Ya, sayang, bisikku, memeluk mereka berdua. Bunga itu mekar, karena di sini penuh cinta. Dan Papa MU ini adalah cinta sejati yang Mama temukan setelah badai berlalu. Aku menatap mata Arya, penuh syukur. Di bawah atap rumah singgah ARSA yang berwarna biru, di tengah tawa Kirana, dan di atas fondasi penebusan, aku akhirnya menemukan kebahagiaan sejati. Dendamku telah usai. Warisan abadi ARSA, cahaya dari penebusan, akan terus bersinar. 15 tahun telah berlalu sejak hari ketika Risa, dibalut duka dan dendam, melemparkan uang 10 juta rupiah ke wajah seorang pelakor di sebuah pesta pernikahan siri. Kini, Risa duduk di teras rumah singgah ARSA, yang tidak lagi hanya sebuah rumah, tetapi telah berkembang menjadi kompleks pusat perawatan dan rehabilitasi anak-anak, dengan beberapa sayap bangunan tambahan yang megah. Namun, bagian inti dari bangunan pertama itu, rumah biru yang digambar ARSA, tetap dipertahankan dengan warna biru laut yang menenangkan. Risa, yang kini berusia akhir 40-an, tidak lagi membawa beban dendam. Wajahnya memancarkan ketenangan yang matang, kerutan di sudut matanya adalah saksi dari tawa, bukan lagi tangisan. Di sisinya, duduk Arya, yang kini tidak hanya menjadi suami, tetapi juga kepala dokter di pusat perawatan yayasan. Rambutnya diselingi uban, tetapi matanya tetap penuh cinta dan stabilitas yang sama. Mereka sedang menyaksikan putri mereka, ARSA Kirana, yang kini seorang gadis remaja berusia 15 tahun. Kirana, yang mewarisi mata ARSA dan kecintaan pada taman, sedang sibuk mengajar anak-anak panti melukis menggunakan krayon, persis seperti yang dilakukan ARSA di hari-hari terakhirnya. Dia benar-benar ARSA, bisik Risa, tersenyum pada Arya. Dia adalah perpaduan keajaiban, balas Arya, menggenggam tangan Risa. Warisan ARSA yang dibawa oleh takdir dan cinta kita. Penyesalan yang menjadi sejarah. Danu. Nama itu kini hanyalah sejarah yang tercatat dalam dokumen yayasan sebagai donatur tanah utama yang menyumbangkan semua aset terakhirnya. Tak ada lagi amarah, hanya empati. Risa tahu, penyesalan Danu adalah hukuman yang jauh lebih berat daripada penjara. Danu menjalani sisa hidupnya dalam kesunyian dan penebusan. Ia mendapatkan akhir yang pantas ia terima. Dinda. Kabar terakhir yang Risa dengar dari Karina adalah Dinda hidup dari uluran tangan keluarga dan terus mencari validasi dalam kemewahan palsu, tak pernah benar-benar menemukan kedamaian karena ia tak pernah melepaskan obsesinya pada harta. Ia tetap menjadi peringatan abadi bahwa keserakahan menghancurkan pelakunya sendiri. Kemenangan sejati. Risa mengambil napas dalam-dalam, menghirup aroma bunga Kamboja yang tumbuh subur di samping teras. Ia pernah berpikir bahwa kemenangan adalah melihat kehancuran Danu. Ia pernah percaya bahwa keadilan hanya bisa ditegakkan melalui penghinaan dan kerugian finansial. Namun, ia menyadari, kemenangan sejatinya bukanlah saat ia melempar uang 10 juta di pesta pernikahan siri, melainkan saat ia menggunakan sisa harta itu untuk mendirikan rumah singgah ARSA. Kemenangan sejatinya adalah saat ia berani mencintai Arya dan saat ia melahirkan Kirana, seorang anak yang tumbuh di bawah naungan kasih sayang dan tujuan. Rumah singgah ARSA adalah monumen. Monumen bagi cinta ARSA yang tak terucapkan, monumen bagi penebusan seorang ayah yang gagal, dan monumen bagi kekuatan seorang ibu yang mengubah duka menjadi cahaya. Risa membalikkan badan, memeluk Arya. "Terima kasih, Arya," bisiknya, "untuk memberiku izin untuk bahagia." Arya mencium puncak kepalanya. "Kau tidak butuh izin, Risa. Kau hanya butuh keberanian untuk membuka hati. Dan itu adalah keberanian terbesar yang pernah kau tunjukkan." Malam itu, di rumah biru yang kini menjadi pusat dari harapan, Risa memejamkan mata. Ia sudah selesai dengan masa lalunya. Ia sudah selesai dengan dendamnya. Ia, Risa, adalah pemenang sejati yang telah mengubah pengkhianatan menjadi warisan abadi dan duka menjadi sumber cahaya yang tak pernah padam.